Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, wa ba'd. Para pecinta iman sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antara adalah nikmat kita masih bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk mempelajarinya, dalam rangka untuk mengamalkannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Kemudian para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam pembacaan kitab Al-Ikhlas karya Fadilatul Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, yang mana kita masuk pada pembahasan tentang ikhlas dalam amalan-amalan, yaitu amalan yang ke-38 adalah al-ikhlasu fi it'amit ta'am, ikhlas dalam memberi orang lain makanan. Maka di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insan ayat ke-8, 9, ayat ke-8, 9 dan ke-10, ya. Begitu pula beliau membawakan sebuah hadis. Maka kita baca terlebih dahulu di dalam surat Al-Insan. Qala Allah Ta'ala fi haqqi nafarin minal mukhlisin. Allah Ta'ala berfirman tentang sifatnya beberapa orang yang ikhlas. Gambaran orang-orang yang ikhlas di dalam surat Al-Insan, Allah Jalla fi'ulah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafi min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya, tentang orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Allah menjelaskan wa yut'imuna ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, makanan yang mereka juga membutuhkannya, makanan yang mereka sukai, mereka berikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan, ya. Orang-orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang miskin, anak yatim yang ditawan, ya. Lihat bagaimana Islam memuliakan tawanan. Bukan dengan menyiksanya, justru diberi makan dengan ikhlas. Makanan yang mereka sukai, menunjukkan kemuliaan Islam, kemuliaan syariat Allah Jalla fi'ulah. Maka orang-orang tersebut memberikan makanan yang mereka senangi kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan. Kemudian mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kalian ini adalah karena mengharapkan wajah Allah, agar bisa melihat wajah Allah di surga kelak, menikmati kenikmatan yang luar biasa, nikmat terbesar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Benar-benar tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Baik itu balas jasa tidak, pamrih pun tidak, bahkan syukur, terima kasih saja tidak.
Kalaupun orang tersebut kita beri makan kemudian dia hanya pergi begitu saja, tidak apa-apa, karena yang diharapkan apa? Ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia ketika mereka memberi mengharapkan sesuatu timbal balik. Ketika mereka memberi maka mereka mengungkit-ungkit. Dulu saya yang pernah memberimu. Dulu saya yang pernah menolongmu. Kebanyakan manusia ketika mereka memberi maka mereka berusaha untuk menyakiti hati orang yang pernah ditolongnya. Kenapa kamu tidak hormat kepada suku? Kenapa kamu tidak berbuat ini dan itu, tidak menurut kepadaku, padahal akulah yang pernah memberimu ini dan itu. Adapun orang-orang mukhlisin yang benar-benar murni keikhlasannya, mereka justru mengatakan, kami memberi makan kalian ini adalah karena mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia, ucapan terima kasih, balasan dan lain sebagainya, tidak. Ya. Bahkan lihat bagaimana murninya keikhlasan mereka. Mereka mengatakan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami Jalla fi'ulah. Bayangkan orang-orang tersebut ketika mereka memberi makanan, ketika mereka bersedekah, ketika menyumbangkan apa yang mereka cintai, justru mereka merasa takut. Kebanyakan manusia ketika mereka sudah bersedekah, menyumbang, maka mereka merasa ya sudah dirinya bersih, dirinya hebat dan lain sebagainya. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Adapun orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengatakan inna nakhafu min, kami ini takut sama Rabb kami. Pernahkah ketika kita bersedekah kita merasa takut? Takut jangan-jangan sedekahnya tidak diterima, takut terjangkit penyakit riya, takut kita dinanti mengungkit-ungkitnya sehingga batal semua amalan kita. Takut dari adab Allah Subhanahu wa taala karena niat kita melenceng. Justru orang-orang yang kualitas keikhlasannya tinggi, mereka mengatakan inna nakhafu min rabbina. Kami takut dari Rabb kami. Kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ketika wajah-wajah itu tertunduk takut, tegang, yaitu pada hari kiamat nanti. Maka apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah jaga mereka dari semua keburukan di hari kiamat nanti. Karena mereka ketika beribadah, ketika beramal, ketika bersedekah, mereka takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun balas, dijaga dari semua ketakutannya. Dihilangkan, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut, tidak sedih. Ya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah jaga mereka dari keburukan hari tersebut. Walaqahum nadrata wasyura, diberikan kegembiraan, diberikan kebahagiaan luar biasa. Maka ini buah dari al-ikhlas. Maka tadi syahidnya adalah wa yut'imuna, mereka memberikan makan dengan ikhlas. Kemudian di sini dibawakan hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Kalimat Thayyib dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, uhdiyat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah seekor kambing. Faqal iqsimiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibagi-bagi. Dibagikan kepada orang-orang. Ya. Lihat bagaimana kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala berusaha membantu untuk apa? Membagikan semua itu. Beliau tidak merasa berat, tidak merasa ya sulit untuk membagi-bagikan. Beliau taat kepada suaminya, Rasul alaihi salatu wassalam. Maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iksimiha, bagi-bagikanlah. Fakanat Aisyatu idza raja'atil khadimu. Maka ketika Aisyah sudah nyuruh kepada pembantunya, ini kirim ke sana.
ini kirim ke sana. Apa yang ditanyakan oleh Aisyah? Aisyah bertanya kepada pelayan tersebut, maqalu, apa yang mereka ucapkan ketika kamu menyerahkan hadiah tersebut kepada mereka. Apa yang mereka ucapkan? Taqulul khadimu, maka pelayan itu mengatakan, qalu barakallahu fikum. Mereka mengucapkan barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kalian. Ya. Lihat bagaimana ya, para sahabat dahulu mereka saling mendoakan, ya. Kebanyakan manusia sekarang menerima ya sudah, ya. Ketika datang kurir, ketika datang pelayan mengirimkan ya sudah. Adapun di zaman Rasulullah SAW, para sahabat ketika menerima suatu kiriman mereka mengucapkan barakallahu fikum, mendoakan, ya. Mendoakan bagi orang yang mengirimkannya. Maka Aisyah bertanya tadi, setiap kali mengirim pelayannya, ya, kirim ke Pak Fulan, kirim ke Bu Fulanah. Ketika kembali pelayan tersebut ditanya, ketika kamu memberikan, apa yang mereka ucapkan? Oh, mereka mengucapkan barakallahu fikum, didoakan kemudahan berkah. Ya. Maka apa kata Aisyah? Aisyah pun menjawab, wa fihim barakallah, semoga Allah pun memberkahi mereka. Ya. Dibalas. Dan begitulah hendaknya seorang muslim, ketika dia didoakan oleh saudaranya, maka dibalas dengan yang sama ataupun yang lebih baik. Kita doakan mereka. Ya, ketika didoakan barakallahu fikum, maka kita doakannya ya wa fihim barakallah, begitu. Dibalas dengan doa yang juga sama. Naruddu alaihim mislama qalu. Kata Aisyah, kita berusaha membalas mereka seperti apa yang mereka ucapkan. Ya, biar seimbang. Mereka mengucapkan barakallahu fikum, kita pun membalas wa fihim barakallah, sama-sama mendoakan. Ya, kata Aisyah, ya, kita balas kepada mereka seperti apa yang mereka ucapkan kepada kita. Wa yabqa ajruna lana, dan pahala kita pun utuh untuk kita. Ya. Ketika seorang mengirimkan makanan hadiah, maka dibalas dengan doa. Ya. Biar Aisyah biar tetap utuh, ya, maka kita doakan juga mereka. Jadi doa ini dibalas dengan doa, sama pahalanya, saling-saling mendapatkan doa, saling-saling memberikan doa. Pahala hadiah ini pun tetap utuh bagi Aisyah, ya, memberikan. Maka mengatakan wa yabqa ajruna lana, sehingga pahala kami tetap utuh untuk kita. Kemudian berkata di sini, inna min tamami ikhlasi Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya di antara bentuk keikhlasan Aisyah yang sempurna, ya, annaha lam takun tantadir syai'an hatta du'a, bahwasanya Aisyah enggak menunggu balasan apapun, itu maksudnya. Ya. Bahkan doa pun tidak. Jadi benar-benar ingin memberi dengan ikhlas, enggak mengharapkan apa-apa. Makanya ketika diberi balasan doa, dibalas lagi oleh Aisyah. Benar-benar ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini di antara bentuk keikhlasan yang luar biasa. Benar-benar tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Benar-benar tidak mengharapkan balasan, terima kasih, bahkan doa. Ketika didoakan, ya nggak apa-apa didoakan. Ya, kita balas juga dengan doa sehingga menjadi impas kembali. Dan benar-benar ikhlas, yaitu benar-benar terjaga. Ya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahim, inilah ya, pelajaran yang sangat besar. Hendaknya kita ikhlas. Ikhlas itu adalah benar-benar mengharapkan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kelak, itulah keikhlasan yang sempurna. Ya. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini dari ayat dan hadis tadi. Yang pertama, wujubul ikhlasi fil it'am, wajibnya kita ikhlas ketika memberi makan orang lain.
ya, mengirimkan makanan, memberi hadiah, ya, maka wajib bagi kita untuk ikhlas. Karena tadi di dalam ayat tadi disebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan ini adalah mengharapkan wajah Allah. Ya. Maka ini menunjukkan ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak ingin balasan, kami enggak ingin ucapan terima kasih, enggak. Ya. Benar-benar yang kami inginkan adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar murni semuanya untuk Allah. Itulah yang harus kita lakukan para hadirin sekalian. Pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita beramal, ketika kita termasuk dalam amal-amal yang memberikan manfaat kepada orang lain, amal-amal yang kita bermuamalah dengan orang lain, kita berakhlak mulia, kita berkata baik kepada orang, kita memberikan ya sedekah, kita memberikan hadiah, maka semua niatkan adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan terima kasih, balas jasa, pamrih, apalagi mengharapkan pujian dari orang. Apalagi mengharapkan agar orang tersebut ya memberikan kedudukan kepada kita, mengharapkan dunia dari orang tersebut. Maka seorang muslim mukmin semuanya diarahkan hanya untuk Allah, hanya mengharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu faedah yang pertama, wajibnya ikhlas ketika kita memberi makan orang lain. Yang kedua yaitu keutamaan memberi makan orang lain. Ya, di dalam ayat tadi, ketika orang tadi memberikan makan dengan ikhlas, apa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala? Dijaga dari keburukan, semua keburukan hari kiamat. Diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan apa? Amalan memberi makan orang lain. Ya, maka jangan pernah kita meremehkan. Ya, meskipun cuma memberi 1 butir kurma. Ketika itu ikhlas, pahalanya bisa menjadi sebesar gunung atau bahkan lebih. Bahkan bisa jadi Allah memasukkan dia ke dalam surganya, Allah menyelamatkan dia. Ya. Maka di sini adalah keutamaan apa? Memberi makan. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurufan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Sungguh di dalam surga itu ada kamar-kamar. Bagian dalamnya terlihat dari luar dan luarnya terlihat dari dalam. Nanti bisa kelihatan indah. Ya. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa itu kamar-kamar? Artinya si Badui ini saya pengen kamar itu ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Maka beliau pun menjawab, hiya liman atobal kalam. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang ucapannya baik, bukan yang ucapannya kasar, ya, bukan yang ucapannya keji. Orang terkadang ucapannya kasar, ya, menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapannya, suka menyindir, suka ya melukai hati orang lain. Ya, terkadang bukan secara verbal, ya, tapi melalui misalnya sekarang di zaman medsos, mulai status-status dan lain sebagainya, berusaha untuk menyindir orang lain. Maka ini hendaknya dijauhi. Ya. Nasihati dengan 4 mata, berdua, dengan kalimat-kalimat yang baik, yang tidak menyinggung. Itu adalah seorang muslim kepada muslim lainnya, memberikan nasihat. Ya, bukan untuk mengumbar aibnya, dikatakan di depan umum. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah wa'at amat ta'am, dan orang yang memberi makan. Ya. Yang ketiga wa'ada masyam, dia rutin berpuasa. Dan yang keempat, qoma bil laili wan nasu niyam, dia salat bangun di malam hari ketika orang-orang lain tertidur. Maka hendaknya kita berusaha memiliki 4 sifat yang mulia ini, yaitu menjaga lisan kita, begitu pula dengan kita memberi makan orang lain,
Begitu pula dengan cara kita ya berpuasa rutin, dan yang terakhir adalah dengan kita melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Maka salah satunya ada apa? Adalah memberi makan orang lain. Maka di sini adalah amal yang sangat besar, sangat utama. Hendaknya kita berusaha untuk memberi makan orang lain. Ya. Kemudian yang di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW pernah bersabda, "Afshis salam, tebarkanlah salam." Ya, saling mengucapkan salam di antara kaum muslim. Wa at'imit ta'am, dan berikanlah makanan. Ya. Wa salli wasilil arham, dan sambunglah tali silaturahmi kalian. Wa qum bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah di malam hari, salat malam ketika manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya. Maka di sini pun ada perintah apa? Tebarkanlah salam, kemudian dan berikanlah makan untuk orang lain. Kita dipacu, dimotivasi ya untuk ya saling memberi makan kepada saudara-saudara kita. Yang kita lihat dia kelaparan, ya, mau beli makanan mungkin tidak ada uang, ya, atau mungkin mau beli makan tapi dia tidak bisa, ya. Maka kita berikan makanan sesama saudara muslim, ya. Begitu pula menyambung tali silaturahmi dan bangun di malam hari, maka itu adalah salah satu jalan yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Apa maksudnya di sini? Maksudnya ngasih makan orang dengan sebutir kurma. Ya. Maka ketika kita memasak di rumah, ya kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Ketika kita memasak ada makanan lebih, kita bungkus, kita berikan kepada orang lain. Mungkin bagi kita itu sesuatu yang biasa, tapi untuk orang lain bisa jadi itu adalah sebuah hal yang dia tunggu-tunggu, yang dia nanti-nanti. Kemudian faedah yang ketiga, al-ibtiadu anil bukli, hendaknya kita menjauhi sifat bakhil, ya, mengumpul-kumpulkan, termasuk dalam masalah makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang Allah jaga dari kebakhilannya, kebakhilan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya memang manusia itu ada tabiat kebakhilan, itu ada ya di dalam jiwanya. Nah, barang siapa yang dia dijaga, diselamatkan dari sifat bakhilnya tersebut, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya hendaknya ketika kita merasakan kita punya sifat bakhil di dalam jiwa kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dihilangkan. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang faedah yang keempat, al-ibtiadu anit tabdzir wa dhiya'ut ta'am. Hendaknya kita menjauhkan diri kita dari perbuatan tabdzir, ya, membuang-buang makanan, ya. Makanan akhirnya menjadi busuk, rusak. Maka ini hendaknya kita jauhkan dari diri kita. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-26 27 Allah memperingatkan kita, wa tidal qurba haqqahu, berikanlah orang yang memiliki karib kerabat kepada kita haknya, wal miskina wa ibnas sabili, begitu pula berikanlah haknya orang miskin dan ibnus sabil, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian berbuat tabdzir, menghambur-hamburkan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir mereka itu adalah teman-temannya syaitan.
wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan syaitan itu adalah benar-benar kufur kepada Rabbnya. Maka jangan sampai kita menjadi temannya syaitan dengan berbuat tabdzir, membeli makanan semua apa ya bermacam-macam, tapi yang dimakan cuma sedikit, sisanya dibuang ya. Maka hal seperti ini adalah tabdzir. Segera kosongkan kulkas-kulkas kita ya, jangan sampai kadaluarsa dan sebagainya. Dilihat tanggalnya, oh sudah mau kadaluarsa, segera dimasak, segera diberikan kepada orang, dibagikan, jangan ditimbun, ditumpuk-tumpuk sampai mereka membusuk ya. Hendaknya kita memuliakan makanan, jangan sampai makanan itu dibuang-buang, jangan sampai makanan itu diceh-ceh ya. Hendaknya kita tanamkan hal ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nabi SAW pernah bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit makana biha min adha wal yakulha wala yada'uha lisyaitan. Apabila makanan kalian ada suapan yang jatuh ke tanah, maka hendaknya diambil itu makanan yang terjatuh, diambil. Kemudian kalau ada kotoran, falyumit dia bersihkan makanan minal adha, apa kotoran-kotoran tersebut dari makanan tadi ya, dibersihkan kalau memang ada kotoran ya. Kemudian apa? Hendaknya dia makan ya. Bayangkan makanan sudah terjatuh, dibersihkan, kemudian diperintahkan untuk apa? Dimakan. Dan jangan dia tinggalkan hal itu untuk syaitan. Maka ikhwan fillah wa akhwati fiddin, para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak kita saksikan sekarang ini ya, khususnya di pesta-pesta ya, di acara-acara ya, ketika makan ya mengambil dengan banyaknya hingga penuh piringnya. Namun yang dimakan hanya separuh, ternyata dia tidak cocok, kemudian dibiarkan begitu saja. Maka perbuatan seperti ini hendaknya kita tinggalkan, kita jauhi ya. Kita ambil apa yang kita ya kira-kira benar suka ya, sedikit saja ya, sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak kemudian dia sia-siakan begitu saja. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan ketika kita tidak memuliakan nikmat yang satu, nikmat makanan, kita takutkan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah ya. Ketika nikmat makanan itu yang demikian melimpahnya tidak kita syukuri, tidak kita jaga, ketika Allah mencabutnya, dari mana kita bisa mendapatkan makanan? Sedangkan matahari Allah yang punya, air Allah yang punya, udara Allah yang punya, bumi ini Allah yang punya. Sedangkan semua makanan dikeluarkan dari langit dan bumi. Maka hendaknya kita apa? Hendaknya kita bersyukur. Orang-orang dahulu yang mereka pernah kelaparan ya. Orang-orang dahulu yang mereka pernah merasakan sulitnya makanan, ketika tidak ada makanan, sampai mereka harus memakan makanan yang mereka tidak sukai, harus memakan bangkai, harus memakan tikus-tikus yang berkeliaran karena saking tidak ada makanannya. Maka ya, orang-orang dahulu tersebut, kakek-kakek kita tersebut, ketika melihat makanan diceh-ceh, itu mereka sedih sekali ya. Dan takut ketika apa? Nikmat makanan itu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah ya. Bisa dengan berbagai cara. Lihat bagaimana orang-orang sekarang terkena penyakit sehingga tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Bukankah ini dicabutnya nikmat ya? Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuliakan makanan ya, jaga adab-adab ketika makan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah faedah yang sangat besar. Faedah selanjutnya yang kelima, asyukru alal muhdi, hendaknya kita bersyukur kepada orang yang ngasih hadiah kepada kita. Ya, di dalam hadis tadi, ketika Aisyah ngirim makanan kepada orang, maka orang tersebut berterima kasih dengan mendoakan barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Hendaknya kita bersyukur kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Jangan sampai ya. Dan sebab kalau kita diberikan kebaikan, kita harus berusaha untuk membalasnya. Ya. Dan jangan sampai kita orang ini pengen balasan, enggak, memang kewajiban kita.
ya, kita berusaha untuk membalasnya semampu kita. Nabi SAW pernah bersabda, man sana ilaihi ma'ruf fakafi'uh, barang siapa yang membuat kebaikan untuk kalian, ya, maka hendaknya dia balas, ya, semampu dia. Makanya Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Berarti kita berusaha untuk apa? Harus membalas. Ya. Kalaupun kita tidak punya apa-apa untuk membalasnya, maka paling tidak dengan ucapan doa, ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, ya, Allahumma at'iman at'amana waskiman sakwana wa barik lahum fima razaqtahum, dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Bagi kita yang diberikan kebaikan, kita harus berusaha untuk membalasnya. Bagi orang yang memberi, maka kita tidak mengharapkan apa-apa, begitu. Lihat bagaimana indahnya Islam, ya. Jadi bukan berarti saling apa, wah orang ini nggak ikhlas nih, udah ngasih tapi nggak, ya, tidak boleh. Kita tetap harus berusaha untuk, ya, membalas dengan kebaikan. Namun orang yang memberi benar-benar harus menjaga niatnya, saya tidak ingin mengharapkan apa-apa darinya, ya. Maka ikhwan fillah, ya, faedah yang terakhir di sini adalah al-hirsu ala talabil ajri, semangat untuk berlomba-lomba meraih pahala, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah, ada makanan, ada dia, segera bagikan, ya. Kenapa? Disitulah pahala akan diraih. Ketika seorang memberikan kepada orang, ini melihat bagaimana semangatnya para sahabat, ya. Mereka tidak punya apa untuk balas dengan doa. Doa dibalas lagi doa. Bagaimana, ya, perputaran pahala demikian banyaknya di antara para sahabat orang-orang soleh sebelum kita. Begitu pula dengan kita, ya. Maka ini mungkin yang bisa kita pelajari pada siang hari ini, ya, beberapa faedah yang sangat penting, yaitu ikhlas dalam memberikan makanan, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita sekalian. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.